Siapa di sini yang sering menonton drakor alias drama Korea di sela-sela waktu luang? Rasanya hampir setiap orang pasti tergila-gila dengan cerita yang ada di drakor yang terkadang begitu unik dan romantis. Ya, apalagi tidak jarang di setiap episodenya sering terselip makanan lokal khas Korea Selatan yang kelihatan menggugah selera. Dilansir dari Tatler Asia, penulis yang berfokus pada makanan dan perjalanan, Angelo Komsti pernah menulis tentang bagaimana masyarakat Korea memanfaatkan televisi dan film untuk mempromosikan kekayaan budaya kuliner mereka sebagai bagian dari global. Hansik Champaiging Hansik berarti makanan Korea. Maka tidak mengherankan bila saat ini, masakan Korea seperti menaklukkan dunia, karena kehadirannya yang masif di berbagai drakor dan film, yang mengakibatkan sejumlah toko, bahan makanan, dan restoran Korea bermunculan. Kalau kalian penasaran apa saja sih? Ini dia 5 makanan khas Korea yang paling sering muncul di drakor, yang sudah kami rangkumkan di tetesan inspirasi. 1. Tteokbokki. Tteokbokki jajanan kaki 5 favorit orang Korea, dan salah satu hidangan paling sederhana. Makanan yang paling sering muncul dalam drakor ini, biasanya terdiri dari kue beras pedas, dengan gochujang pasta cabai merah Korea dan kecap. Tteokbokki saus merah pedas muncul pada tahun 1953, ketika Perang Korea berakhir. Meskipun resep aslinya sudah berusia sekitar 100 tahun, gerobak dan kios tteokbokki dapat ditemukan hampir di setiap jalan di Korea. Jadi, kalau kalian pergi ke negara Korea, kalian bisa menemukannya di street food sekitar jalan guys. Nah, kira-kira apa sih judul drakor yang kalian tonton, sehingga kalian tahu tentang tteokbokki? 2. Jajangmyeon. Siapa yang masih asing dengan jajangmyeon? Hidangan mie ala Korea yang satu ini sungguh sangat populer. Terutama salah satunya karena paling sering muncul dalam beberapa drakor yang paling banyak ditonton kalian. Tentunya, kalian mungkin pernah melihat karakter favorit kalian memesan jajangmyeon setelah hari yang melelahkan, mie yang dicelupkan ke dalam saus kacang hitam. Jajangmyeon memang paling sering dihidangkan di rumah tangga Korea, dan biasanya disiapkan saat perayaan. Baru-baru ini, jajangmyeon dikaitkan dengan Black Day, yang dirayakan pada tanggal 14 April. Dalam perayaan ini, jajangmyeon dimakan oleh para lajang bersama teman-temannya, untuk menandai tidak adanya hubungan romantis dalam hidup mereka. Unik sekali ya guys. Ketiga, miyeokguk atau sup rumput laut. Dikenal secara lokal sebagai miyeokguk, sup rumput laut secara tradisional disajikan pada hari ulang tahun seseorang atau dimakan setelah melahirkan di Korea. Menyajikan sup rumput laut merupakan kebiasaan yang berasal dari dinasti Goryeo. Ketika orang mengamati bahwa paus memakan rumput laut untuk pemulihan setelah melahirkan, masyarakat kemudian beranggapan bahwa rumput laut kaya akan nutrisi menyegarkan yang bermanfaat untuk perawatan pasca melahirkan dan menyusui. Jadi guys, mulai dari situ, akhirnya muncul anggapan bahwa sup rumput laut kemudian sering disajikan untuk wanita pasca melahirkan. Miyeokguk juga memberikan penghormatan kepada Samsin Halmoni, 3 dewi persalinan dan takdir dalam mitologi Korea yang dipercaya membantu persalinan dan memberkati bayi yang baru lahir. Wah, hebat juga ya guys sup rumput laut ini. 4. Sundubu Jjigae. Kalian tahu nggak guys, makanan lainnya yang paling sering muncul dalam drakor, yaitu sundubu Jjigae. Makanan hangat yang satu ini, merupakan hidangan yang biasanya dipadukan dengan minuman beralkohol seperti soju dan bir. Selain itu, sundubu Jjigae sebagai bagian penting dari kehidupan malam Korea yang semarak saat ini. Catatan sejarah mengatakan bahwa pada masa dinasti Joseon, raja biasanya dihidangkan jigar atau rebusan atau danguk atau sup sebagai bagian dari makanan kerajaannya. Selama bertahun-tahun, jigar telah berevolusi menjadi versi yang berbeda, seperti misalnya dari doenjang jigar atau yang disebut dengan rebusan pasta kedelai yang pedas.
dan gochujang jiga yang disebut sebagai rebusan pasta cabai merah, hingga sundubu jiga yang menonjolkan tahu lembut sebagai bahan utamanya. Tapi kamu juga bisa loh tambahkan irisan daging ataupun telur ke dalamnya. Semua versi disajikan panas bersama lauk pauk lezat lainnya. 5. Mandu atau pangsit. Makanan khas Korea terakhir dan sering muncul dalam drakor yang kalian tonton, yaitu mandu atau pangsit. Beberapa catatan menceritakan bahwa ini adalah salah satu pengaruh bangsa Yuan Mongolia terhadap dinasti Goryeo pada abad ke-14. Jenisnya isi mandu pun beragam guys. Seperti salah satunya bisa berupa mandu yang dikukus hingga digoreng, berbentuk bola hingga persegi panjang. Nah, salah satu jenis mandu yang cukup populer saat musim panas adalah gyusang. Ini merupakan sejenis mandu yang diisi dengan mentimun dan daging sapi cincang berbentuk teripang. Selain itu, ada juga napjak mandu. Sebaliknya, adalah versi datar yang diisi dengan mie berwarna bening yang sudah dicincang dan sayuran makanan khas Dagu yang terkenal. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian menikmati video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan update selanjutnya. Ayo, bagikan juga pengalaman kalian dengan makanan Korea Selatan di kolom komentar. Apa makanan favorit kalian?